Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari STEM Indonesia Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas 1 tentang makalah komunikasi data Makul Komdat. Tugas pengampu Bapak Septia Lutfi M.com. Oke, pertama kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat hidayahnya dalam menyusun makalah ini disebut bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas komunikasi data. Untuk mempelajari dalam makalah ini menjelaskan tentang pengertian komunikasi data, komponen komunikasi data, koneksi, tipe transmisi, topologi jaringan, kategori jaringan, dan metode OSI. Penyusunan makalah ini dapat sempurna dalam rekan-rekan semua. Maka penyusunan juga untuk mengungkapkan terima kasih kepada dosen, pembimbing, rekan-rekan yang membantu penyusun dalam menyelesaikan makalah ini. Demikian makalah penyusunan ini. Apabila ada kurang yang berkenan, semoga makalah ini memberikan alasan kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, bagi pembaca untuk saran dan terima kasih. Nah, pendahuluan 1. Latar belakang. Pada mulanya sebuah komputer dipergunakan individu stand online. Perkembangan teknologi ini dengan menggunakan sebuah kabel port komunikasi. Dua kabel ini dihubungkan dengan bekerja sama. Dalam komputer ini tersebut dapat bekerja sama dibutuhkan dalam transmisi dengan menggunakan kabel serial maupun tanpa kabel melalui satelit, dan data antara komputer memungkinkan bagi user. Prinsip-prinsip dalam berkomunikasi data selanjutnya akan dibahas dan dalam dari makalah ini. Oke, rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari komunikasi data? 2. Apa saja komponen komunikasi data? 3. Tipe koneksi apa yang digunakan dalam komunikasi data? Keempat, apa saja tipe transmisi dalam komunikasi data? Kelima, topologi apa yang digunakan dalam komunikasi data? Keenam, apa saja kategori jaringan yang digunakan untuk komunikasi data? Ketujuh, apakah pengertian dari OSI? 8. Bagaimana model OSI dalam komunikasi data? Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dari komunikasi data. Kedua, untuk mengetahui apa saja komponen komunikasi data. Ketiga, untuk mengetahui tipe koneksi yang digunakan untuk komunikasi data. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja tipe transmisi yang digunakan dalam komunikasi data. Kelima, untuk mengetahui topologi apa saja yang digunakan untuk komunikasi data. Keenam, untuk mengetahui kategori jaringan yang digunakan dalam komunikasi data. Untuk mengetahui pengertian dari OSI. Dan kedelapan, untuk mengetahui secara mendalam mengenai model OSI dalam komunikasi data. Oke, bab 2 tentang pembahasan. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa menjadi komunikasi data, perangkat harus lebih saling berkomunikasi atau berhubungan dengan dari sistem komunikasi, yaitu sistem ini adalah memiliki pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan juga filter. Pengiriman sistem harus mengirimkan data ke tujuan komunikasi yang dimaksudkan penggunaan dan hanya untuk perangkat atau pengguna. Ketetapan waktu, sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat untuk dikirimkannya akan berguna, sehingga pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data yang diproduksi dalam seperti ini dalam urutan yang tepat digunakan tanpa penundaan yang signifikan. Semalam ini disebut pengumuman transmisi real time. Selanjutnya, komponen sistem komunikasi data. 1. Pesan. Pesan ini adalah untuk informasi data dikomunikasikan lebih populer. Kedua, pengiriman adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Yang telepon adalah komunikasi penerima, dan media transmisi, dan adalah protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling. Tujuan komunikasi data adalah untuk memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa melakukan suatu tempat yang lain.
Dua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan petunggung dari jarak jauh remote comfort users. Ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol untuk desentralisasi atau sentralisasi. Keempat, memudahkan kemudian pengelolaan dan pengaturan data yang dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan data dan mendapatkan data langsung dari sumbernya dan mempercepat penyebarluasan informasi. Oke, selanjutnya tipe jaringan komunikasi. Tipe jaringan komunikasi ini adalah jaringan LAN. Ini digunakan untuk menghubungkan jaringan suatu komputer yang kecil, misalnya seperti jaringan di gedung perkantoran atau kampus. Jaringan MAN yaitu untuk jaringan yang meliputi jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. Nah, contohnya Mbps-nya seperti jangkauan MAN ini seperti kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Jaringan WAN berhubungan komputer ini adalah cakupan geografis dari suatu ke kota ke negara. Misalnya jaringan publik DGN yaitu area global area network yaitu seluruh dunia. Ini mencapai 1 sampai dengan 100 Gbps kilometer. Ada infrastruktur terestrial dan dua adalah melalui satelit. Nah, menggunakan satelit ini aksesnya biasa digunakan untuk wilayah suatu komunikasi lokasi yang dibangunnya infrastruktur terestrial, namun kadang komponen dasar ini transmisi satelit adalah stasiun bumi. Nah, ini adalah sinyal untuk bumi. Sistem komunikasi data ini adalah offline. Nah, ini sistem komunikasi data online. Nah, sistem komunikasi data online ini adalah memungkinkan dari komputer bisa dihubungkan ke jaringan komputer lainnya dengan geografis dengan jalur komunikasi, mampu memproses data dengan komputer lain dalam suatu sistem. Nah, ini media jaringan komunikasi data. Nah, ada media nirkabel, bentuknya adalah 849 MZZS dan transmisi data dari pada 869. Dan ini adalah Mbps yang terlebih analog. Nah, ini adalah perkembangan dari sebuah komunikasi data offline. Oke, ini adalah contoh dari komunikasi data with at MAC. Nah, ini adalah seperti contoh data at MAC. Oke, ini adalah dua media kabel. Kabel adalah lebih baik dari media nirkabel. Ini adalah jurnal yang diadakan. Twisted pair kabel ini memiliki kabel UTP adalah kabel UTP ini jenis kabel jaringan yang tembaganya tidak dilengkapi dengan shield internal. Kabel STP elektromagnetik dan kabel ini adalah memiliki daya sebelumnya untuk SON. Oke, selanjutnya ini adalah kategori 2 transmisi 4 gigabit dan ini adalah untuk data network kategori 4 dan kategori 5 transmisi data 100 bergabit. Kategorinya ada 7. Dan ini adalah kabel STP. Kabel STP adalah kabel tembaga yang memiliki pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya pelindung sebagai timah yang disebut dengan masing-masing pelindung. Dan ini dimanapun kabel koaksial ada penyalur transmitter yang menyalurkan setiap informasi diubah menjadi sinyal. Nah, kabel koaksial ini adalah kabel yang tidak menggunakan penghantar luar. Jadi kabel ini adalah minimal 5 meter dari BNC yang biasa disebut dengan bukan kabel dari lainnya. Kabel koaksial Ethernet. C. Kabel fiber atau kabel serat optik. Nah, bagian dari utama cladding dan core cladding adalah selubung dari inti core. Cladding ini bias rendah dan memantulkan lebih cahaya yang mengarah untuk optik. Oke. Manfaat komunikasi data. Beberapa manfaat komunikasi data. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua, memungkinkan penggunaan sistem komunikasi dan peralatan remote, contohnya seperti yang
Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas menggunakan kabel interface, dapat menghubungkan antara proyektor dengan laptop yang digunakan. Ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga menunggu manajemen yang terkontrol dan tersentralisasi, yaitu memudahkan kemungkinan pengelolaan data aturan yang macam-macam komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data secara dari sumbernya, dan mempercepat perluasan informasi. Nah, ini adalah model komunikasi data. Model komunikasi data ini berhubung dengan langsung memungkinkan pertukaran antara kedua pihak. Sebuah transmitter cukup memindahkan untuk informasi sinyal elektromagnetik. Nah, jadi sistem transmisi ini adalah berupa jalur kompleks. Jalur kompleks ini adalah menghubungkan antara sumber ke tujuan di sini untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Nah, oke. Selanjutnya ini sistem komunikasi offline. Nah, terminal ada, jalur komunikasi ada, dan komunikasi data digital contohnya adalah komunikasi tersedia pada komputer. Nah, media kabel ini adalah media kabel yang terganggu cuaca. Nah, kabel FTP koaksial dan kabel koaksial RJ58, kabel aksial Ethernet, kabel RJ8, fiber optik. Nah, manfaat komunikasi data ini untuk pengiriman data ekonomis ke tempat lain, memungkinkan penggunaan komputer pendukung ke jarak jauh, dan untuk memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Dan ini menggunakan manajemen data yang terkontrol dan baik desentralisasi ataupun sentralisasi, dan ini memudahkan kemungkinan penggunaan sebagai sistem mendapatkan langsung dari sumber dan mendapatkan perluasan informasi. Dan komunikasi data ini adalah ataupun device pengiriman data informasi ataupun device untuk memungkinkan pengiriman data lain, memungkinkan data ini menjadi lebih cepat, manajemennya baik, hal kontrol baik dari desentralisasi dan maupun sentralisasi untuk mempermudah komunikasi data online atau offline. Jadi komunikasi data menjadi online, offline menjadi online, dan ini rutenya komunikasi data analog dan komunikasi data digital. Nah, media ini adalah contohnya seperti Bapak melakukan mengajar di kelas seperti pakai proyektor gitu. Nah, penutup. Bab 3, penutup. 1. Komunikasi data adalah proses pengiriman data, informasi, device, alat ini komputer untuk terhubung dari sebuah jaringan melalui beberapa media komunikasi, beberapa tujuan antara memungkinkan pengiriman data jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis, jarak jauh, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, dan mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi atau sentralisasi, dan memudahkan untuk pengelolaan data, juga mendapatkan langsung dari sumbernya, dan ini mempercepat penyebarluasan informasi komunikasi data. Dan ini beberapa komunikasi offline maupun online, sedangkan menurut jenis datanya komunikasi analog dan komunikasi data digital. Nah, media komunikasi ini jadi untuk proyektor yang digunakan memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat dan mendukung manajemen dalam hal kontrol dari berbagai sistem informasi. Ini mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumber, mempercepat penyebarluasan informasi. Oke, sarannya ini adalah dengan semakin berkembangnya komunikasi data pada zaman sekarang ini, kita diharapkan mampu memilih untuk teliti mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat, agar dengan berkembangnya komunikasi data ini maksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus aturan perkembangan zaman. Oke, daftar pustaka dari Hajar Siti 2011, komunikasi data, Siti Hajar Blogspot,
Januari 2011, dan GAA 2012 Komunikasi Data Kampus Blogspot, dan Nurjana Manfaat Komunikasi Data dari Elektronik Blogspot Februari 2013, dan Santoso Abud 2013 dari Media Komunikasi Data HTTP Asus 87 dan Januari 2012, dan Justus 2012 Komunikasi Data HTTP Justus blogspot.com Mei 2011. Oke. Ada yang dipertanyakan, mohon maaf atas penyampaian dari presentasi komunikasi data dari tugas 1 makul dari komunikasi data ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.